Ya? Apa? Mesan aslinya itu. Waduh. Kok ya taruh di sini tuh ya. Dibuka dulu enggak apa-apa. Disiniin. Tapi jangan dipakai anu ya. Enggak dimasukin. Soalnya di samping mesan asalnya. Kalau ini kan asal juga cuma duluan ini masih. Ini kan aslinya. Sebenarnya enggak boleh merubah. Ini kan situs cagar budaya. Yang merubah itu kena pasal. Tidak dirubah ini, tidak boleh. Iya, ini tetap dirubah karena ditutup aslinya dengan bangunan seperti ini. Yang dulu tuh tutup juga, yang ulin dulu. Kan ada ulin dulu. Ya ulin. Dalam ulin itu Makanya ini harusnya yang asli ditampakkan. nggak bisa cabut. Ini kan sudah beberapa kali Kalau dulu bangunan yang itu dibuat itu karena apa? Untuk melindungi dari perusakan. Yang kayu itu loh. Beliau ini memang bernama Habib. Iya, Habib memang. Dari mana asalnya? Yaman. Itu kok dari Sumatera Barat yang sini. Mana ini kan? Heeh. Dia Yaman langsung ke Minangkabau, dari Minangkabau ke Makassar ke Kutai Barat baru ke sini. Untuk gelar Datuk Tunggang Parangannya, Pak. Ini ceritanya di Tunggang. Dari Hah? dari mana? Dari Makassar. Naik. Ya, di Parangan tuh dia naik, Pak. Maksud saya dari mana ke sampai sini? Naik kendaraan itu. Bukan, maksud saya dari Yaman itu kan dari Yaman. dari Yaman. Nah, jadi gini Pak, ceritanya itu dulu putra dari Raden Wijaya yang bernama Aji Badara Agung Dewa Sakti itu merantau sampai tepi Jahitan Layar dan kemudian disusul adiknya beliau, adiknya Aji Badara Agung Dewa Sakti yang menaiki hiu atau ikan parangan dari Majapahit nyebrang Laut Jawa sampai ke Kalimantan Timur atau kalau dulu belum ada Kalimantan Timur, jadi namanya masih Jahitan Layar. Nah itu yang aslinya. Itu kalau versi Nah, anunya, Pak. cuma kemudian oleh para Habib dari zaman yang namanya Habib Ba'alawi itu yang sekarang di Jawa sedang dikejar-kejar karena banyak memalsukan sejarah. Termasuk salah satunya ini. yang diurus orang Ini yang sedang diurus oleh Trah Majapahit. Ini nggak boleh untuk diacak-acak Ini sama namanya Habib ini Alwi. Masih dulu kai kan. Namanya ini Syekh Sayyid Iya. Abdurrahman Al-Idrus. Ya itu kan baru tahun berapa Pak? Awalnya Ya awal tahun berapa? nah, terus Aji Badara Agung itu silsilahnya kita. Gini loh Pak. Bapak pernah, Nah, ini dari Kesultanan. nanti dulu Bapak pernah melihat silsilah yang di keraton yang di sana Tenggarong kan? Ya, dari Pangeran Sumantri yang tertua. Itu di atasnya Aji Badara Agung Dewa Sakti siapa? Nggak ada. Ada. Ada memang, cuma itu nggak tertulis. Itu Ada tertulis. kan, maksudnya tuh Luaman. Enggak. Luaman dia. Bukan, Kalau salah. ini kan dari Pak. Tadipura. Saya masih punya videonya aslinya, fotonya. Wong ini saya foto 5 tahun yang lalu kok asli, tapi terus diganti. Yang mana? Itu yang silsilah yang di itu, Di Tenggarong. yang di Tenggarong Kutai Lama. Itu lama tuh ya saya. Jadi itu istilah beliau dari Raden Wijaya dari Singosari. Jadi di atasnya Aji Badara Agung Dewa Sakti, punten dalem sewu yang itu Raden Wijaya. Itu asli masih ada. Kalau saya silsilah Aji Badara Agung ada silsilah dari Pangeran Sumantri. Oh iya. Nah, itu Pangeran Sumantri itu kan muda. Sedangkan Raden Wijaya, Dia yang dituakan di sana kan? Di Tenggarong kan? Tenggarong. iya. Nah, di Tenggarong yang paling tua siapa? Apanya? Yang hidup. Enggak, yang Jadi yang hidup. yang paling tua yang ada di Tenggarong itu namanya Muslihuddin. Sultan Muslihuddin. Hanya Ya, apa itu? itu jadi sana itu 5 abad lebih muda dibandingkan sini. Yang Aji Badara Agung Dewa Sakti dan Aji Badara Agung Dewa Sakti seperiode sejaman dengan beliau Datuk Tunggang Parangan. Karena ini sebenarnya sesungguhnya kakak beradik. Nanti pasti kebenaran itu akan terbongkar karena catatan sejarah yang di Belanda sama yang di negara Kertagama Majapahit masih ada.
utuh. Pokoknya semua yang nanti ada bin Yahya bin Alwi itu pemalsunya sama. Sekarang sedang digugat hukum class action karena ada beberapa makam leluhur di Keraton Jogja dihabibkan semua. Kan kurang ajar itu. Bisa jadi jenengan sampean tuh sakjane ada darah keturunan Majapahit. Oh, lain. Dari sana. Dari Kesultanan Aji. Aji siapa? Nenek saya Aji Rupiah. Ada kan kuburnya yang di itu ada kubur 2. Nah itu nenek saya. Nah, Kalau saya dari Mangkunegaran. Iya. Nenek bapak saya belum anaknya tahu. nah ini loh. Di mana ini asal ada Habib Hasim, Musaiyah, Abdullah Mat, terus di bawahnya bin Yahya. Nah udah itu Ba'alawi yang sekarang sedang digugat. Ditanyakan orang juga itu. Makanya Pak, Ya berapa tahun yang lalu saya masih makam ini masih dalam bentuk kayu asli kayu kan dulu. Saya udah ke sini. Ini dulu awalnya ini mujurnya ke timur barat. Terus nggak ada nisannya, ini belum segede ini, masih kayu. Jadi kalau sampai Dibuat panjang. jadi ini zaman saya masih kecil juga. Kayak anak-anak ini minta uang. Ini ada makam ini. Ini diangkat. Ini yang bikin siapa Pak? Yang ini baru ini? Ini yang menurut yang dulu aja dia, yang habis zaman Sokani kan berubah lalu ini yang Ini yang rubah, ini sih itu disponsori si Alwi, Habib Alwi itu. jadi orang sempat mempertanyakan juga ini, kita nggak tahu kan kita katanya dia punya anunya juga. Makanya terus dihadramautkan. Sedulur-sedulur, ini ada nama Habib Hasim bin Musayyah bin Yahya atau Habib Tunggang Parangan garis miring si janggut merah yang lahir di Tarim, Hadramaut zaman selatan. Nah ini sudah pembalakan sejarah ini. Habib Hasim wafat di tahun 1736 Masehi yang diislamkan Aji Raja Mahkota yang membangun kerajaan di Kutai Lama di abad 13 atau 1300 Masehi. Ini makin ngawur. Jadi ya pemirsa, tolong jangan dikit-dikit membuli antipati, tapi coba cermati dulu dengan hati nurani dan kemudian benar-benar dinalar dengan akal sehat. Dan kalau menggunakan literasi ya jangan ngawur, literasi yang abal-abal ya, literasi yang isinya propaganda. Tahun 80 lebih. Iya, coba ini saya foto, saya juga punya yang lebih tua. Nah jadi ini kai yang pertama yang jaga. Saya juga Kalau punya. yang kedua itu yang India. Itu saya masih kecil, itu masih minta uang saya juga. Itu makam yang di atas itu masih yang Makam menyumbang itu makam yang Datuk ya Datuk Haji Raja Mahkota. Oh, ini Itu yang nyumbang itu Weli orang Bukan, Cina. ini yang di sini. ini yang di anu Bi? Yang Yang di di atas. yang Datuk Tunggang anu Nggak Datuk pakai Jenggot jualan Kawat. sekarang. Pakai juga. Oh, ini yang makam Datuk Ini Jenggot kawat Kawat. dulunya itu. Tahun Sebelum 80. dipugar itu ya. Ya, 80-an ini, tahun 80. Sekarang ini kalau ngelihat ukiran batu kan lambang. Bapak tahu apa itu lambang apa? Enggak tahu. Nah, saya kasih tahu sekarang. Itu kan lambang Cakra Mandala atau Surya Majapahit. Lambang itu lambang yang diambil yang di batu ini. Yang batu ini. Ini kan ada sekarang melingkar. pertanyaan saya ini kan raja, kok dia kempeng? Kalau kita raja itu kan kalau laki-laki dalam Islam itu auratnya bunda. Nah dulu kan enggak ada, belum Islam aja belum dibuat, Quran baru dibuat di Nah, sana. ini ceritanya dulu kenapa ini kan waktu zaman penjajah. Kata itu cerita kalau ini makamnya ini laki-laki dibongkar. Ceritanya dulu tuh zaman Belanda. Terus disembunyikan, Jadi ini dianulah, dikecoh lah dikecoh supaya seolah-olah perempuan. perempuan. Nah, itu kan dulu gini ya Pak. Jadi mulai Belanda melakukan seperti itu abad berapa tahu nggak? Tahun 1700. Saya dengar-dengar aja begitu aja. Tahun 1700. Jadi biar Bapak nanti biar lebih ini. Saya Nah, ada sejarahnya saya itu anunya tuh. nah, Bukunya ada dekat saya. kenapa tahun 1700? Karena pada saat itu Belanda memang mengimpor orang-orang dari Hadramaut zaman
untuk mencuci otak orang pribumi yang sulit untuk dijajah. Jadi dikelabui dengan cara itu, ini ada leluhur dari sini, kamu harus takluk, harus manut, harus nurut, kalau enggak kamu dosa masuk. Nah, itu Belanda yang membawa saat itu. Makanya sampai sekarang anak keturunan Habib yang dibawa orang Belanda untuk menjajah Indonesia itu seperti si ini Bahar Smith. Tahu kan? Tahu. Seperti apa orangnya? Nah, ya ini kan apa? Ini tulisan ini kayak Arab. Yang mana? Ini Kelindung ini. Oh, ini ini huruf Pallawa Pak namanya. Iya. Ini ya, ini tak foto. Nah, coba gini dibutuhkan. Ini Punya ini. Iya punya. ini apa namanya? Huruf Pallawa kalau ini. Itu kan masih menggunakan bahasa Sanskerta. Dan ini namanya ini Lingga. Yoni. Nah ini Yoni yang kotaknya. Nah, ya kan? Ini yang tapi kok udah enggak. Ini masa ini waktu masih. Nah, ini Kotak ini kan? yang kotak uling ini. yang bulat yang tengah tadi tunggul. Itu jadi itu dia bisa diangkat. Oh iya, itu enggak yang tadi kan. Ya diangkat. Itu tuh. Oh, diangkat dipindah ke situ. Biar bisa dipindah supaya orang kalau kalian itu kan itu bisa sama aja. Oh, yang anunya di tengah tadi ya? Tengah tadi itu. Ya, yang tengah ini dipindah. Ya. Nah, itulah. Ini dulu kan panjang banget. Bukan, Mas. Itu yang maksudnya yang di dalamnya itu. Iya, ini kan itu yang di dalam. Yang dicabut. Yang disembunyikan di dalam itu loh. Nah ini Mas yang bilang yang dicabut ini. Yang dicabut ini. Oh, itu maksudnya yang lingga. Iya, ya. Itu sudah. Ini Iya. maksudnya yang lingga. Mas yang bikin kan itu kan sudah lama agak apa? Ini kan karena sudah itu kan masih kuning tuh. Heeh. Ini karena sudah tergerus apa air apa kan keluar dia kan namanya. Kalau yang di dalam dia tekung modelnya tuh. Sebenarnya untuk merubah seperti itu pihak BPCB itu sebenarnya nggak boleh, karena merombak konstruksi itu kan sejarah itu nggak boleh dirombak di luar konstruksi. Ya, supaya orang Tetap nggak boleh Pak, wong kita itu Pak candi, coba Bapak kalau ke candi coba mindahin batu geser setengah meter aja, kena pasal. Nah itu dari sana saya nih, di Jogja saya. Ini tak di Jogja saya. Nah itu nggak boleh merombak. Nah, ini di Jogja saya. Di dalam apa nggak tahu saya. Nggak tahu saya. Di Jogja nih. Itu main ke museum. Iya. Jadi kalau konstruksi situs, Iya saya. nah ini ada konstruksi situs, geser batu bata, kena pasal kita. Geser setengah meter aja udah kena pasal, bukan mengambil loh Mas. Karena itu kan memang harus apa adanya seperti itu. Dan kalaupun mau menata kembali itu tanggung jawab dari BPCB dan melalui kajian arkeologi yang mendalam. Nggak bisa asal masang lagi. Kalau yang ulin itu lokasinya itu karena orang buang aja di ulin. Ada ulin kayu yang di belakangnya yang diukir Arab itu tambahan, itu udah mulai pergeseran untuk diislamkan makamnya. Bukan tokohnya, tapi makamnya. Habib ini saya juga. Itu di mana-mana kayak gitu. Di Jawa di mana? Yang di Madiun kemarin yang dirusak itu kan ya kayak gini nih, sama warga dibongkar makam palsu. Enggak ada. Mana ada orang zaman di sini? Enggak ada. Adanya yang dibawa Belanda ikut ini merusak tatanan masyarakat, melemahkan perjuangan warga masyarakat. Ya dogma tadi kalau memerangi Belanda kan nggak boleh. Memerangi melawan Habib itu haram, nggak boleh, dosa besar. Kamu kok Habib belani Belanda, otomatis warga masyarakat pribumi tidak boleh melawan si Belanda, dosa, karena itu koncone Habib. Kan gitu strateginya Belanda itu. Para pemirsa, dulu tahun 2010 saya pernah berkunjung ke sini. Makam yang ada di depan saya ini masih bertuliskan sebagai makam Haji Bathara Agung Dewa Sakti atau familiar dipanggil Datuk Jenggot Kawat dengan periode waktu tahun 1300 hingga 1325 Masehi. Namun saat ini sudah berubah seperti yang Anda saksikan. Di depan saya ini terdapat papan nama Haji Mahkota Islam berikut periode tahunnya 1500 sekian. Ini jelas pemalsuan dan pengaburan sejarah yang dilakukan oleh perusak sejarah bangsa. Nah ini kan di situ ada
sejak tahun 1300 Masehi itu putra Raden Wijaya Majapahit. Cuman yang kadang bingung, ini tahunnya kan segini deh, 500. Sedangkan yang berdiri sejak 1300 kan lewatnya berapa abad nih? Ya makanya ini raja mahkota Islam yang aslinya sebenarnya itu yang Aji Badar Agung Dewa Sakti dibikin muda dari 1300. Justru ini dulu ini Datuk Jenggot Kawat Aji Badar Agung Dewa Sakti ini sampai di sini berlayar di tepian jahitan layar itu tahun 1300-an karena kan beliau putra Raden Wijaya Majapahit. Nah terus ini dan masa pemerintahan Raja Mahkota Islam. Kalau ini dikatakan Mahkota Islam adalah raja yang ke-6 di kerajaan Kutai Kertanegara yang berdiri sejak tahun 300. Nah ini harusnya ini tulisannya bukan begini. Inilah pendiri kerajaan Kutai Lama. Harusnya kerajaan Kutai Lama yang namanya juga bukan Raja Mahkota Islam. Dan ini kemudian dibikin lebih muda. Ini kan pemerintah Raja Mahkota Islam tahun 1525 1600 Masehi ini semasa kalau di Jawa itu ya Ki Ageng Pemanahan dan sampai ke Kanjeng Panembahan Senopati. Ini kan dimudahkan dari tahun ini sampai ke sini kan 300 tahun dimudahkan. Ini kan pengawuran sejarah yang gila-gilaan ini. Ya ini harus dikoreksi seperti ini dan warga masyarakat sini sudah saya beritahu di video sebelumnya malah membuli saya. Saya orang Jawa sok tahu di sini jangan mencoba-coba lah kalian itu yang nggak tahu literasi sejarah, yang hanya percaya pada dongeng-dongeng Mbak Alawi dan kalian itu membela Mbak Alawi. Kalian itu justru harus lebih cermat dan pinter. Pinter dikit pasti akan menyadari kalau panjenengan dibodohin orang. Ini kita lihat juga di sini. Ini sama ukirannya itu masih seperti ini, Surya Majapahit atau Cakramandala. Karena apa? Ya beliau ini sebenarnya leluhur yang di era dulu itu di tahun 1300-an. Ini yang kemudian mencoba dirubah dengan ukiran huruf bahasa Arab di kayu ini. Sisi belakang sama. Nah, ini yang tadi makam Aji dilanggar itu seperti ini keadaannya ya. Ini masih batu andesit. Yang bawah seperti itu. Ini yang bawah seperti itu. Jadi di sini ini yang tidak masuk di akal terjadi. Bisa terjadi. Bisa terjadi. Ada kakinya mau dipotong terjadi. Perantara beliau. Perantara beliau. Makanya kenapa pengunjungnya banyak yang berziarah? Ya begitu. Itu aja sih yang Lewat berarti kan lewat beliau ya. Lewat beliau perantara ya, kita mintanya ya ibarat kata Kiai alim ulama sini, guru-guru itu kita ibarat itu di dunia ini mau ketemu namanya Pak Isano. Oh iya. Saya bilang aja dah. Isano. Bisa ke langsung? Enggak bisa, lewat ajudan. Ajudan. Tapi ada yang bisa, Pak. Orang-orangnya. Iya, betul. Nah, Sering ngomong. Pak, mau tanya Bapak umur berapa? 43. Umurnya berapa? 43. Selisih Saya berapa? 10 tahun. Sama saya umurnya berapa? Betul. Cuman yang sampai sekarang yang saya nggak habis pikir gini, Pak, maaf sebelumnya. Yang di tempatnya yang Batara Agung ya, Batara Agung Kawat ya. Kawat. Ya. Itu tadi saya lihat kan di makam beliau itu batu tadi. Ya kan? Itu batu itu kan tidak ada huruf bertuliskan huruf Arab. Ya toh? Ya ada. Kenapa beliau dapat di situ namanya di situ Raja Aji Mahkota Islam. Berarti kan sudah masuk Islam. Masuk Islam. Dan di situsnya kan ditulisin situ
raja pertama masuk Islam. Ya betul. Kenapa nisannya tidak bertuliskan Islam? Nggak tahu kita, tapi yang ini Yang mana? yang putih ini Tidak, maksud saya nggak harus Bapak harus tahu, cuman saya kadang kami sebagai pengunjung kadang bertanya secara logika, Pak. iya nggak tahu saya itu yang itunya tuh. Oh, iya, maksud saya gini, Pak. Kok bisa? Kok bisa? Bapak kan nggak tahu jawabannya kan? Makanya saya pikir Kalau siapa tahu Bapak tahu. siapa tahu nggak tahu. Secara logika kan kalau memang dia Islam, siapapun Islam pasti dia Ada kaligrafinya. ah betul Pak. Cuman betul. itu kan tidak ada. Tidak ada tulisan Islamnya sama dengan yang beliau Batu Tunggang Perangan. Makanya saya kadang tanya, ini yang benar kayak apa sih? Sedangkan di tahun segitu kalau sudah diislamkan seharusnya Ada kaligrafinya. betul sekali. Belum masuk di Indonesia. Berarti kan beliau masihnya bukan belum Islam, tapi yang Islamkan beliau ini siapa? Nah, yang ada tulisan Arabnya ini aja nah di sini. Yang mana, Pak? Di sini ada tulisan Yang Arab. Haji dilanggar. Yang Raja Mahkota. Ini di sini nih kalau sampai Ya, lihat kayunya. kayunya itu. Ya. Itu yang sudah lebih baru di belakangnya kan. Iya. Kalau itu ya saya tahu, Pak. Iya. Enggak, itu yang Itu saya ada. tanyakan, yang Oh, saya tahu. tanyakan batunya. 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 Itu kan Di situ ada gambar. 3, Pak. Iya. Iya. Batu, kayu, terus Kayu. Kayu ini lagi semen yang batu gede. Bukan kayu itu kayu ya. Yang ini. Kayu Jadi- yang lebih baru tapi. Iya. Nah, jadi yang diambil orang ini yang ini. Mungkin tahu juga karena kita ini sejajar sama ini kah? Kan zaman dulu kan ulin ini kan memang ini pun ulin Pak dulu Pak. Pertama nemukannya ulin Pak. Ulin ini. Berarti duluan ulin daripada batu. Kayaknya itu pertama dilihat itu. Kalau yang ini katanya orang nyumbang aja nih. Oh, yang hiasannya. Ya ini namanya katanya dulu misalnya Kalau- Weli. Kalau duluan ulin terus batu di kemudian hari. Itu kan berarti yang memalsukan itu yang masang batu. Anda tahu juga kita kan. Tapi ulinnya itu sudah rapuh hilang. Itu yang dicari orang pertama itu. Ulin itu dia. Ulin itu tadi itu. Oh, ulin tapi udah hilang. Hilang. Ini waktu kita kesini dulu tahun 2010. Yang pertama ini masih ada tulisan Aji Bathara Agung Dewa Sakti dan atau Datuk Jenggot Kawat. Lama-lama dihilangkan dan kemudian ditambahi dengan Sultan, tambahnya Aji Raja Mahkota. Kalau kita menilik sejarah ya, ini diberi nama Aji Bathara Agung Dewa Sakti karena kan memang keturunan dari Raden Wijaya, yaitu putra Raden Wijaya, makanya Aji itu aji-aji atau sesuatu yang berharga yang merupakan keturunan dari para Bathara Agung dan Dewa Sakti. Karena Raden Wijaya kan juga masih gen dewa di dalamnya. Jadi putronya tetap masih ada gen dewa Bathara dan dinamakan Aji Bathara Agung Dewa Sakti. Jadi seperti itulah kalau kita mau bilang cikal bakal nama Bathara Agung Dewa Sakti. Nah sekarang menjadi sultan. Sultan itu ada di Indonesia kan ya baru sejak paling awal-awal ya seperti Sultan Hasanuddin, Sultan Agung ya kan. Itu kan setelah tahun 1600-an ke atas baru ada sultan. Sedangkan beliau putra Raden Wijaya berarti sekitar periodenya 1300 tahunnya, tahun kan 1200 ya kan. Jadi abadnya abad 13, abad 12, abad 13 itu ya jelas belum ada sultan ya ini seperti ini pembalakan liar terhadap sejarah para leluhur besar Nusantara. Ini kalau kita nggak membuat dokumentasinya seperti ini, nanti makin gelap dan tenggelam oleh propaganda kaum Ba'alawi itu. Jadi ini harus didokumentasi seperti ini. Jadi ini jelas mengandung historical anachronism dari periodisasi beliau dengan nama sultan ini. Ini salah, jadi nama sultan tambah gelar sultan itu salah. Ya mungkin untuk memberikan kesan dan kamuflase atau membelokkan itu tadi, membelokkan sejarah pembalakan biar seolah-olah kaum itu memang sudah berkiprah sejak dulu, padahal enggak. Masa Belanda saja sekitar tahun 1700-an itu mulai dikiprahkan. Tapi ini sudah berani mengangkangi para leluhur pribumi Nusantara yang sepuhnya 500 tahun dibanding pelaku-pelaku itu. Apalagi pelaku zaman modern saat ini udah 700 tahun. Makam beliau nisannya itu kan dari batu. Ada dua makam sih, batu sama Kayu. Ya. Batu itu kan gambarnya kayak bentuk lambangnya Majapahit kayak matahari. Oh ya. Yang
Nah, sekarang kita cek ya, Ya, nggak ada tulisan. kita buktikan. Yang di bawah ya. Oh iya benar. Kan kayak lambang matahari. Mari kita saksikan sedulur-sedulur. Nah, ini jelas ini merupakan simbol atau lambang yang mirip dengan Surya Majapahit yang berisi baban Hawasanga atau Nawasanga. Ini aslinya seperti ini, dan ini batu putih seperti batu andesit kerasnya. Ini menjadi saksi dan bukti sejarah ya, ini sedulur-sedulur kita tunjukkan. Dan upaya pembalakan berikutnya ini di belakang ini. Ini ada ukiran tulisan Arab di belakangnya. Ini jelas ini sudah mulai dilakukan pembalakan sejarah. Ya ngapain mesti tulisan Arab, mbok tulisan daerah aja kan banyak toh. Ini. Nah, ini lihat ya. Dan sebelah sini juga ukirannya ini juga yang sebelah sini, punten dalam sewu ya. Nah, coba lihat. Tuh. Itu kan seperti tengahnya itu seperti keong tapi melingkar, dan kemudian di sisi luarnya itu cakra mandala yang menjadi dasar lambang Majapahit atau Surya Majapahit. Ya, makin paham ya. Ini kalau nggak kita abadikan begini, nanti generasi penerus bangsa ini ya nggak punya bukti otentik. Makanya ini video saya ini mudah-mudahan nanti suatu ketika akan berguna menjadi saksi sejarah. Sekalipun ini nanti suatu ketika jika ada yang berani untuk melakukan pembalakan ya. Tapi mudah-mudahan dengan cara seperti ini, orang mau melakukan pembalakan liar harusnya mikir 10 kali. Jangan macam-macam, jangan main seenaknya di negeri orang, di tanah bumi putra bangsa ini. Ini pun sudah berapa dekade sudah ini, berapa Jadi orang. kalau ulin yang ada tulisan Arab itu ulin yang lebih baru lagi. Mungkin gitu kan kita namanya. Jadi Yo, kita mau melanjutkan perjalanan, Pak. Ya, ya. Makasih loh Pak ya. Terima kasih Sudah banyak. ngobrol-ngobrol ya. Iya, sampai Pak. udah tahu kita kan itu Ya. sejarahnya begitu. Tapi asik. Betul ndaknya. Asik. Iya, tahu gitu. Tapi bagus gitu.